Selanjutnya, nah ini dia tadi ya, sama seperti tadi. Ini tadi masuknya si 2 sel sperma ya, inti sel generatif 1 dan generatif 2, inti sel vegetatif. Jadi di dalam serbuk sari itu sudah terdapat 3 inti sel vegetatif dan 2 generatif. Jadi yang inti sel vegetatif itu dia sebagai pemandu jalannya sel sperma. Nah, yang inti sel generatif 1 akan membuahi sel telur menjadi bakal biji. Yang inti sel generatif 2 nanti membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi cadangan makanan atau endosperma. Nah, ini dia daurnya. Ini tadi dari bunga menghasilkan serbuk sari ya, nih. Lalu dia menempel ke kepala putik. Lalu terjadi fertilisasi, nih ya tahapnya. Fertilisasi kemudian menjadi calon tumbuhan baru, biji dalam buah. Ini bijinya, lalu berkecambah. Begitulah daur untuk tumbuhan Angiospermae. Nah, jadi bakal bijinya itu dia tumbuh sebagai biji di dalam buah ya. Nah, sisanya adalah endosperma sebagai cadangan makanan atau daging buah yang kita kenal. Nah, di sini bijinya, kemudian ini matang jatuh ke tanah menjadi biji menyerap air, kecambah, besar menjadi tumbuhan yang baru. Nah, begitulah dia gambaran tumbuhan Angiospermae. Nah, selanjutnya kita masuk ke reproduksi seksual pada tumbuhan Gymnospermae. Jadi tumbuhan Gymnospermae ini tuh alatnya strobilus. Dia berupa rujung-rujung ya, seperti kerucut. Nah, itulah dia nih, ini dia yang kerucut. Ini disebut strobilus jantan. Strobilus betina menghasilkan gamet betina, strobilus jantan menghasilkan gamet jantan. Nah, kalau pada pinus yang bentuk tadi itu, contoh tumbuhan Gymnospermae itu kan pinus ya. Pinus, melinjo. Kalau yang seperti ini adalah strobilus jantan. Nah, kalau yang berbentuk bunga itu, ini disebut strobilus betina. Terus, kalau pada strobilus jantan, kan menghasilkan yang namanya serbuk sari ya, gamet jantan, kelamin jantan. Dia dibekali sayap sehingga dia nanti memudahkan bergerak ke strobilus betina. Dan pembuahannya itu atau bakal bijinya itu dia tidak tertutup daging buah, jadi terbuka. Nah, tetapi sama ya, punya liang biji atau mikrofil, tempat masuknya sel sperma untuk membuahi sel telur atau sel kelamin betina. Nah, kalau pada melinjo yang jantannya yang ini ya. Yang berbentuk serbuk-serbuk gitu, sama ya, serbuk sarinya, karena dia memiliki alat kelamin jantan nanti yang akan terbang ke kelamin betina. Kalau yang betinanya yang bulat-bulat ini ya, nah putihnya. Nah, kalau dari bagannya bisa kita lihat tumbuhan Gymnospermae yang masih bersifat diploid ya, itu sel induknya.
Jadi dia terbagi menjadi dua, ada Strobilus jantan dan betina. Pada Strobilus jantan itu kantungnya disebut Microsporangium. Kalau betina Megasporangium. Yang di dalamnya nanti terdapat gamet jantan. Pada Microsporangium itu gamet jantan, yang Megasporangium gamet betina. Gamet jantan menghasilkan serbuk sari dan gamet betina menghasilkan sel telur, spermatozoid ya. Jadi dia dibekali sayap untuk menuju ke sel telur. Nah, terjadi pembuahan menjadi zigot bersifat diploid, berkembang, mitosis menjadi embrio, mitosis lagi jadi biji, lalu tumbuhlah menjadi tumbuhan gymnospermae. Nah, jadi kalau pada gymnosperma ini dia tidak serta-merta hanya dengan menggunakan seksual ya, tapi dia juga bisa secara aseksual, yaitu menggunakan tunas akar. Yang mana disebut tunas akar ini? Dia tunas tetapi memiliki akar. Nah, itu yang disebut dengan tunas akar. Atau istilahnya disebut bulbil. Nah, itu dia kalau reproduksi aseksualnya. Bagian dari organnya itu yang akan bisa menjadi individu baru. Kalau tadi secara seksual, ini aseksualnya. Nah, kita tadi sudah menjelaskan bagaimana tahap perkembangbiakan tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Sekarang kita masuk ke tumbuhan paku dan lumut, Pteridophyta dan Bryophyta. Nah, uniknya pada tumbuhan paku dan lumut, dia berkembang dengan menggunakan spora ya. Perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan paku secara bergantian, yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit ya, terbentuknya spora, kotak-kotak spora saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif menghasilkan jantan, menghasilkan kelamin, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet ya. Yang ini adalah lumut sebelah kiri, yang kanan adalah tumbuhan paku. Jadi kalau aseksualnya tumbuhan paku dan lumut ini, kalau paku dia menggunakan rizoma dari akar ya, dari akar, batang akar yang berbuku-buku ya, lalu bisa tumbuh individu baru. Kalau vegetatifnya lumut melalui kuncup yang disebut gamai, lalu terfragmentasi. Nah, itu cara untuk mengembangbiakkan lumut secara vegetatif. Kalau secara seksualnya kita bisa lihat dari daur ini ya. Nah, kita lihat dulu mulai dari tumbuhan paku dewasa di sini ya. Jadi kalau tumbuhan paku dewasa itu kita lihat, kalau yang rizoma itu ini anak ya. Ini dia. Ini nanti sebagai alat perkembangbiakan vegetatifnya. Diambil saja rizoma ini lalu ditanam, maka akan tumbuh tumbuhan paku. Kalau secara generatifnya, di bawah daun ini terdapat kotak-kotak spora yang disebut sorus ya. Sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Lalu spora ini mengalami meiosis ya. Spora inilah yang akan bertahap akan menjadi alat kelaminnya. Lalu spora mengalami meiosis ya, tumbuh ya di protalium, tumbuh menjadi sebagian jadi protalium yang berakar kayak permukaan daun begitu. Nah, jadi dia spora ini tumbuh di atas protalium yang dimana
nanti di situ terdapat dua kelamin. Antheridium menghasilkan sel sperma, archegonium yang akan menghasilkan sel telur. Ya, ini ya gambarnya, ini antheridium, ini archegonium menghasilkan sel telur. Jadi di dalam protalium inilah sel kelaminnya akan berkembang. Nah, ini dia tadi, ini gambar sporanya ya. Dalam itu ada gamet-gamet sel kelamin, lalu dia pecah ya, mengalami meiosis, menghasilkan dua sel kelamin yang berkembang biak di atas protalium. Protalium itu seperti kayak serabut gitu ya. Nah, nanti yang sperma masuk ke archegonium untuk mencari ovum, sel telur. Nah, lalu sel telurnya dibuahi akan menghasilkan zigot di archegonium. Nah, di atas protalium tadi, protaliumnya tumbuh ya menjadi rhizoid, akar. Lalu tumbuhan paku muda tumbuh pada protalium. Nah, tumbuhlah dia yang tadi sudah dibuahi dari antheridium mengeluarkan sel sperma masuk ke archegonium membuahi sel telur. Lalu di atas protalium itu tadi juga tumbuhan paku muda tumbuh menjadi dewasa. Dan protaliumnya tadi itu berubah menjadi rizoma. Nah, jadi dia langsung sekali dua ya, bisa menjadi vegetatif dan generatif. Itu pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu ada yang homospora, jadi sporanya sama ya. Contohnya pada Lycopodium, mungkin bisa dilihat di rawa-rawa nih banyak. Jadi spora tersebar di atas protalium. Di dalam protalium itu ada dua sel gamet, antheridium dan archegonium, di mana antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan sel telur, bertemu jadi zigot. Tumbuh-tumbuhan paku homospora menghasilkan sporofil, lalu menghasilkan sporangium, balik lagi spongarium menjadi spora. Juga ada heterospora yang sporanya berbagai macam, tidak sejenis ya. Jadi dari mikrospora, mikroprotalium, makroprotalium, archegonium hampir sama. Perbedaannya di mana nih? Kalau ini dari satu jenis ya, sporanya satu jenis menghasilkan dua. Kalau ini dari dua menghasilkan zigot, jadi tumbuhan heterospora. Jadi masing-masing nanti akan menghasilkan kotak sporanya masing-masing ya. Mikrosporofil dan makrosporofil. Mikro itu nanti akan menghasilkan sel jantan, yang makro akan menghasilkan sel betina. Ini equisetum. Ini sering atau dibilang bambu air ya. Nah, ini tumbuhan paku peralihan, mirip seperti heterospora tadi. Sebagai sporofit, menghasilkan sporofil. Lalu terbagi dua jadi mikrosporangium dan makrosporangium. Perbedaannya di situ ya. Kalau pada homospora dia di protalium langsung dua jenis sel gamet. Kalau tumbuhan paku heterospora dan peralihan itu dia di dalam dua kotak spora yang berbeda. Kalau mikrospora itu nanti terdapat antheridium ya, yang mana menghasilkan sel sperma. Makrospora menghasilkan archegonium yang akan berubah menjadi sel telur. Kalau tumbuhan lumut, nah hampir mirip ya, daurnya seperti paku, tetapi yang membedakan adalah protonema. Kalau pada tumbuhan paku tadi protolium ya, tempat
keberadaannya gametnya, protalium. Kalau pada tumbuhan lumut itu protonema. Nah, di dalam protonema inilah terdapat archegonium dan antheridium. Nah, perbedaannya di situ saja. Yang lainnya mirip. Protonema dan protalium. Kalau daur hidup lumut, kita ambil dari tumbuhan dewasanya. Nanti pada ujung lumut itu kayak seperti kuncup, ya, kayak bunganya gitu di dalamnya, tapi bukan bunga ya, dia nanti di dalam itu menghasilkan spora. Nah, meiosis terjadi di kotak spora untuk membentuk spora. Jadi sporanya ini tumbuh menjadi protonema. Ini yang disebut protonema. Jadi kayak inangnya baru gitu, seperti tumbuhan lumut baru, tapi bukan ya. Nah, di sini nanti terdapat dua jenis. Ada antheridium dan archegonium di dalam protonema ini. Archegonium yang di atas, antheridium di bawahnya. Lalu terjadi pembentukan sel sperma dan sel telur. Sel sperma masuk ke sel telur, lalu di sel telurnya akan berubah menjadi zigot, lalu menjadi tumbuhan sporofit muda, menghasilkan tumbuhan lumut yang menghasilkan spora, dan begitu seterusnya. Nah, itu dia perkembangbiakan pada tumbuhan lumut ya. Teknologinya apa saja? Ada hidroponik, budidaya tanaman menggunakan air ya, ini mungkin Anda sering lihat. Vertikultura yang sudah dikembangkan oleh para ahli ya untuk memproduksi tumbuhan. Ada vertikultura itu secara vertikal. Kultur jaringan dengan menggunakan media steril yang mengandung nutrisi. Jadi di dalam media ini sudah ada yang dibutuhkan tumbuhan seperti nitrogen, fosfor, nitrat, nitrit ya. Jadi sudah dibekali dalam tabung-tabung ini. Apa bisa, Bu? Bisa. Itulah disebut dengan kultur jaringan. Jadi nanti diambil hanya satu bagian tumbuhannya yang sudah diketahui itu sebagai alat perkembangbiakannya, nanti ditaruh ke dalam media steril ini. Biasanya yang ditumbuhkan di dalam media steril ini tumbuhan-tumbuhan yang kecil seperti alga, untuk kebutuhan ini ya, ke spirulina untuk kebutuhan medis. Jadi dia dikembangkan secara steril. Nah, sistem perkembangbiakan pada hewan. Kita masuk ke sistem perkembangbiakan pada hewan.